Angin segar sektor otomotif dan properti masih berhembus. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang diskon pajak dua sektor industri strategis itu. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan aturan diskon pajak dalam bentuk peraturan Menteri Keuangan akan segera terbit. Saat ini hanya menunggu penomoran di Kementerian Hukum dan HAM. Pemerintah menilai kedua industri ini masih membutuhkan dukungan dari pemerintah dan sangat efektif mendorong pemulihan di sektor otomotif dan properti. Insentif pajak pertambahan nilai (PPN) perumahan telah diikuti dengan pelonggaran rasio loan to value dari Bank Indonesia. Tercatat sepanjang 2021, realisasi kredit pemilikan rumah mencapai Rp465 triliun. Sementara itu di sektor otomotif, Otoritas Jasa Keuangan memberikan pelonggaran aset tertimbang menurut risiko dan lembaga penjamin simpanan memberikan pelonggaran atas keterlambatan pembayaran premi penjaminan. Dengan bantuan tersebut, realisasi kredit kendaraan bermotor tahun lalu mencapai Rp97,45 triliun. Gara-gara kenaikan harga ayam ras, LPG non-subsidi hingga upah asisten rumah tangga berkontribusi besar pada inflasi bulan Januari. Badan Pusat Statistik mencatat, indeks harga konsumen pada Januari 2022 naik 0,56% secara bulanan dan naik 2,18% secara tahunan. Ayam ras masuk dalam kategori makanan, minuman, dan tembakau yang secara total mengalami inflasi 1,17% dan memberikan andil 0,3%. Sedangkan harga LPG non-subsidi memberi andil 0,06%. Sementara itu upah ART dan juga deterjen cair memberikan inflasi 0,01%. Secara bulanan, inflasi pada Januari masih lebih rendah dari Desember 2021. Dari 90 kota yang disurvei BPS, 85 kota mengalami inflasi, di mana inflasi tertinggi terjadi di Sibolga 1,53%, sedangkan kota Mobagu menjadi kota yang mengalami deflasi tertinggi mencapai 0,66%. Kabar menyenangkan datang dari rilis data Manufaktur Indonesia. Hasil Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia versi IHS Markit pada bulan Januari berada di level 53,7. Angka tersebut naik dibanding Desember tahun lalu yang mencapai 53,5. Indeks ini pun menandakan bahwa industri manufaktur dalam tahap ekspansif. PMI Manufaktur Indonesia pada Januari 2022 melampaui PMI Manufaktur rata-rata negara ASEAN 52,7, Malaysia 52,8, Filipina 50, Korea Selatan 51,9, Rusia 51,8, dan Cina 49,1. Dari sisi ekspor, industri manufaktur memberikan kontribusi yang paling besar. Nilai ekspor industri manufaktur pada tahun lalu mencapai 177,1 miliar dolar Amerika atau berkontribusi 76,49% dari total ekspor nasional. Menurut IHS Markit, sektor manufaktur Indonesia terus berekspansi pada tingkat yang solid pada awal 2022. Kondisi permintaan secara umum juga menguat. Sebagian permintaan datang dari penjualan asing yang mendukung kenaikan lebih tajam pada output manufaktur. Hal ini pun mendorong kenaikan aktivitas pembelian dan aspek ketenagakerjaan. Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia masih belum memberikan catatan yang menggembirakan. Badan Pusat Statistik mencatat, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada 2021 anjlok nyaris 62% secara tahunan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada Januari hingga Desember 2021 mencapai 1,55 juta kunjungan. Angka itu jauh lebih kecil dari kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2019 yang mencapai 16,1 juta kunjungan dan kunjungan pada 2020 sebanyak 4 juta. Alhasil turunnya jumlah wisatawan mancanegara memukul maskapai penerbangan. Hal ini nampak dari hasil survei BPS. Sepanjang Januari hingga Desember 2021, wisatawan asing yang menggunakan angkutan udara turun 91,99%, sedangkan angkutan laut turun 59,45% dan angkutan darat turun 23,57%.
Pandemi COVID-19 membuat utang Amerika Serikat semakin menggunung, bahkan terus mencetak rekor. Kini nilainya telah menembus 30 triliun dolar Amerika atau sekitar 429 ribu triliun rupiah. Nilai utang Amerika itu naik 7 triliun dolar Amerika sejak akhir 2019 lalu. Diketahui Amerika Serikat menarik utang lebih cepat selama pandemi COVID-19 dengan tujuan mengurangi dampak yang terjadi pada perekonomian. Sejumlah ekonom khawatir biaya utang akan ikut melonjak di tengah kenaikan utang Amerika. Terlebih Bank Sentral Amerika, The Federal Reserve berencana menaikkan suku bunga acuan. Kepala Strategi Global JP Morgan Asset Management, David Kelly memproyeksi biaya bunga tembus 5 triliun dolar Amerika dalam 10 tahun ke depan. Lonjakan biaya utang itu akan membatasi jumlah dana yang dikucurkan Amerika untuk prioritas lain seperti perubahan iklim. Kelly menambahkan, pemerintah Amerika berutang hampir 8 triliun dolar Amerika kepada investor asing yang dipimpin oleh Jepang dan China.